sekitar 1,5 meter dengan lebar kurang lebih 80 cm. Maksudnya begini ya, tingginya dari atas dari yang lincip itu sampai ke bawah itu sekitar 1,5 meter. Terus lebarnya itu kisaran 80 atau 75 cm. Nah, di sini memang yang namanya prasasti tidak ada sebuah tulisan yang tandas jelas seperti prasasti Pahatan di era sekarang. Itu loh Pate Gajah Mada. Jadi prasasti ini tanah bedikan. Jadi gini, pada waktu dulu di era-era pada waktu zaman Raja Erlangga, penduduk di sini itu membantu Raja Erlangga. Terus setelah Raja Erlangga menang, Raja Erlangga memberi sebuah tanah. Jadi tanah desa ini bebas dari pajak, jadi tanah berdikan namanya. Kira-kira seperti itu. Jadi tanah bebas pajak. Jadi sebagai penghargaan penduduk daerah sini karena membantu Raja Erlangga. Seperti itu kira-kira. Terus diletakkan ini ya, Ini prasasti prasasti ini ya. lah. Prasasti biasanya itu zaman dulunya di tempat rame. Kemungkinan zaman dulu ini adalah misalkan dekat balai desa, seperti itu ya. Biasanya prasasti itu ada dua, makanya prasasti kan terbentuk secara dengan batu ya, itu yang diletakkan di tempat umum. Terus di kantor itu juga ada biasanya berbentuk lempengan dari emas atau dari apa gitu. Terus itu disimpan di area kerajaan. Biasanya ada dua. Pembukuan, kalau zaman sekarang ya pembukuan lah. Makanya ditemukan prasasti berupa lempengan emas atau tembaga. Itu sebetulnya prasastinya ada yang berbentuk batu. Seperti itu kira-kira. Jadi prasastinya di sana. Assalamualaikum, jumpa lagi di Pak Ji Channel. Oke kawan, saat ini kita akan menuju sebuah batu ya, peninggalan zaman dahulu. Ini letaknya ada di tengah hutan. Aduh, kita akan melihat langsung bagaimana situasinya batu tadi. Batu yang infonya itu ada di tengah hutan. Ini hutan jati, cukup dalam sekali hutannya ya. Atau ini pohon jatinya sudah, aduh, ini jalannya agak becek ini setelah hujan ini ya. Oke, kita langsung menuju lokasinya. Itu kan sudah mendekat. Paling 4 kiloan. 4 kiloan. Oke kawan, kita sudah sampai di lokasi batu. Oke. Yang mirip dengan patok makam keislaman. Ya, jadi saya menceritakan apa adanya agar mudah dipahami. Terus ini kurang lebih tingginya sekitar 1,5 meter dengan lebar kurang lebih 80 cm. Maksudnya begini ya, tingginya dari atas dari yang lincip itu sampai ke bawah itu sekitar 1,5 meter. Terus lebarnya itu kisaran 80 atau 75 cm. Nah, di sini memang yang namanya prasasti tidak ada sebuah tulisan yang tandas jelas seperti prasasti Pahatan di era sekarang. Mungkin pada masa itu peralatan yang dipakai untuk mengukir atau bikin tulisan di atas prasasti ini kurang begitu memadai atau kurang begitu canggih ya. Nah, kita amati dulu. Kalau kita dari dekat, ini ada semacam tulisan. Biasanya untuk prasasti-prasasti pada era zaman itu memakai huruf Palawa dengan menggunakan bahasa Sangsekerta, kurang lebih seperti itu. Namun tulisan yang ada di sini itu memang kurang begitu jelas. Bisa dibaca dengan alat pembesar kaca atau semacam mikroskop atau lensa. Nah, ini banyak nih tulisannya dari atas sampai ke bawah. Mungkin yang dimaksud atau makna tujuan prasasti pada masa itu misalkan begini. Kalau di kantor-kantor orang penting, di kantor Pemkab atau di kantor kepresidenan, katakanlah seperti itu ya. Itu biasanya kan ada tulisan-tulisan yang
apa itu, semacam propaganda atau gimana itu ya. Mungkin maaf kalau saya salah mengambil kosakata, kurang lebih seperti itu. Jadi prasasti ini menandakan kalau di seputaran ini ada kekuasaan yang sedang berkuasa, mungkin seperti itu. Namun di era zaman itu, nah di atas prasasti ini ada semacam ketentuan dilarang merusak, mengambil, dan lain sebagainya. Anda bisa screenshot tulisan ini. Nah, mengenai prasasti yang saya hampiri di saat saya perjalanan menuju ke makam mama atau ibunda atau maminya atau emboknya Patih Gajah Mada yang ada di Gunung Ratu. Sejenak kita sepintas saja, dan setelah ini kita lanjut ke Gunung Ratu. Iya, saudara ya. Setelah rekan-rekan kita tadi ya, saya akan jelaskan bahwa batu ini konon bisa menyala. Bisa menyala. Di sini batunya ini warna putih, ini identik dengan batu asli daerah sini, saudara-saudara. Jadi Lamongan ini termasuk Pegunungan Kendeng. Jadi Pegunungan Kendeng itu konon batu ini dari dasar laut. Makanya ini batunya putih, ini identik dengan batu asli dari sini. Kalau kita lihat ini batu ini masih ada tulisan ya, cilik-cilik, kecil-kecil, tapi masih ada tulisan huruf Jawa kuno. Nah ini ya, ini zaman dulu ini sebagai peresmian bahwa desa ini diresmikan oleh Raja Erlangga, Raja Kauripan, bahwa desa ini dibebaskan dengan pajak, seperti itu ya konon, tapi biasanya seperti itu. Jadi masih ada tulisannya, saudara-saudara, prasasti ini loh. Ini yo tulisannya masih ketok. Jadi ini tulisan Jawa ya, kalau kita lihat ya kayak tulisan Arab, tapi sebetulnya ini adalah tulisan Jawa, bukan tulisan Arab. Dan ini diberi sabuk ini sebagai batas. Terus biasanya prasasti ini caturmuka ya, jadi tidak hanya di bagian depan, jadi dari sisi samping, belakang itu sebetulnya ada tulisan semuanya. Ini menjelaskan bahwa biasanya prasasti ini selain menjelaskan bahwa ini adalah tempat itu ya istilahnya bebas pajak, tapi juga ada kutukan. Makanya zaman dulu nggak ada berani. Kalau kita bisa baca di sini dikutuk. Misalnya sampean merusak terus sampean menarik pajak di sini yo, itu dikutuk. Jadi raja-raja berikutnya, walaupun ini setelah Raja Erlangga ada Raja Majapahit, itu tidak berani narik pajak dari sini yo. Soal itu sudah dikutuk. Sebetulnya ya raja-raja zaman dulu itu patuh terhadap raja-raja terdahulunya. Kira-kira seperti itu. Tulisannya masih ada, saudara-saudara. Terus menurut mitos-mitosnya ini kalau malam bisa mencorong, saudara-saudara, konon tapi ya bisa menyala. Jadi kalau ini kan yo masuk akal juga, soalnya batunya ini warnanya putih. Ini kalau tidak diberi cukup, orang bisa kaget, saudara-saudara. Soalnya ada putih-putih itu opo ngono ya. Ternyata ini juga seperti mirip pedang. Atau juga mungkin jangan-jangan ini pedang orang zaman dulu. Karena kalau kita lihat seperti pedang juga loh. Ini bentuk batunya. Terus pokoknya batu kuno seperti itu ya. Coba akan saya umetkan kameranya supaya lebih jelas. Kalau kita diumet loh, betul ya, ini jenis-jenis prasasti caturmuka, saudara-saudara. Caturmuka itu isinya dari sebelah samping ini juga ada tulisan-tulisan, tapi masih jelas, masih ada. Cuma yang di sebelah bagian belakang ini sudah keropos karena usianya sudah ratusan tahun, ribuan tahun, saudara-saudara. Terus pokoknya ini prasasti zaman kuno seperti itu. Bunyinya yo rata-rata ini dikeluarkan Raja Erlangga, kerajaan Kahuripan. Jadi pada waktu Raja Erlangga itu ya istananya diserang sama raja perempuan yang di Candi Jedong. Yang di Candi Jedong itu kan istananya dulu di situ yo dibakar, terus melarikan diri Raja Erlangga, melarikan diri di daerah Patakan, Lamongan. Termasuk ini juga dekat dengan Candi Patakan. Itu dibantu masyarakat setempat itu menang lagi, diangkat lagi menjadi raja. Makanya daerah sini banyak sekali prasasti, terutama di Lamongan, karena rata-rata penduduknya itu pendukung Raja Erlangga, membantu kemenangan Raja Erlangga. Terus diberi tanah berdikan
Jadi kalau kita angan-angan ya, biasanya prasasti ini di dekat-dekat dengan keramaian, entah itu pasar, entah itu balai desa, supaya orang bisa membaca seperti itu. Jadi kalau kita andai-andai di sekitar sini dulu mungkin ini yo kayak balai desa zaman biyen, zaman dulu. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Soalnya saya juga pernah membaca sih tapi dikit-dikit seperti itu. Ya sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Tapi biasa aja ngene iki gak terima sitor. Aku siapa kok? Kan ini kalau yo puluhan juta yo.